Sari menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Foto-foto yang baru saja dikirim temannya itu membuatnya merasa seperti dunia runtuh. Di sana, jelas terlihat Budi suaminya sedang bermesraan dengan seorang perempuan cantik di sebuah restoran mewah. Tangan pria yang sudah 10 tahun menjadi suaminya itu melingkar posesif di pinggang perempuan berambut panjang yang mengenakan dress mahal. Itu Melinda Prasetyo. "Bu," bisik Rina, temannya yang mengirim foto itu. Mereka sedang duduk di kantin sekolah tempat Sari mengajar. Anak Pak Harto Prasetyo, pemilik pabrik tekstil terbesar di Bandung. Sari mengenal nama itu dengan baik. Keluarga Prasetyo adalah salah satu keluarga terpandang di kota mereka. Rumah mereka yang megah di kawasan Dago selalu jadi pembicaraan. Begitu juga dengan gaya hidup mewah mereka yang sering dipamerkan di media sosial. Pak Harto Prasetyo bahkan pernah masuk daftar orang terkaya versi majalah Forbes Indonesia, sedangkan Sari, dia hanya anak seorang tukang sayur di Pasar Baru yang beruntung bisa kuliah karena beasiswa prestasi. Ayahnya bekerja keras sejak subuh, mendorong gerobak sayuran keliling komplek-komplek hanya untuk bisa menyekolahkan Sari sampai jenjang S1 pendidikan. Ibunya membantu dengan berjualan gorengan di depan rumah kontrakan mereka yang sempit. Dulu, ketika pertama kali bertemu Budi di kampus, Sari merasa seperti mendapat hadiah terindah dalam hidup. Budi adalah mahasiswa kedokteran yang tampan, baik hati, dan tidak mempermasalahkan latar belakang Sari. Bahkan, dia sering bilang bahwa kesederhanaan Sari membuatnya jatuh cinta. "Kamu tidak pernah menuntut makam-makam, Sari. Kamu tulus," katanya. Dulu, 10 tahun pernikahan. 10 tahun dia berjuang membangun rumah tangga. Bekerja sebagai guru SD dengan gaji 2.500.000 per bulan, sambil Budi menyelesaikan spesialisasinya. 10 tahun dia menghemat setiap rupiah. Bahkan sering tidak makan siang demi bisa menabung untuk biaya kuliah spesialis Budi yang fantastis mahalnya. Sari ingat bagaimana dia pernah menjual antik emas warisan neneknya satu-satunya, perhiasan berharga yang dia miliki hanya untuk membayar uang semester Budi yang terlambat. Dia ingat bagaimana dia rela naik angkot berdesak-desakan setiap hari sementara uang bensin dia sisihkan untuk keperluan kuliah suaminya. "Bu Sari, ibu tidak apa-apa?" tanya Rina dengan khawatir melihat wajah Sari yang semakin pucat. Sari menggeleng lemah. Matanya kembali terpaku pada foto-foto itu. Ada 5 foto berbeda, diambil dari sudut yang berbeda, menunjukkan bahwa Budi dan perempuan itu memang benar-benar berkencan, bukan sekadar bertemu secara kebetulan. Di foto kedua, terlihat Budi sedang menyuapi Melinda dengan sendok, gestur yang sangat intim dan romantis. Di foto ketiga, mereka berdua tertawa sambil bergandengan tangan. Di foto keempat, Budi mencium kening Melinda dengan lembut. Dan di foto kelima, yang paling menyakitkan, terlihat Melinda sedang memamerkan sebuah gelang berlian yang pasti harganya setara dengan gaji Sari selama bertahun-tahun. Gelang yang tidak pernah Budi belikan untuk Sari, bahkan untuk hadiah ulang tahun pernikahan mereka. "Kapan foto ini diambil?" tanya Sari dengan suara parau. "Kemarin malam, Bu, di restoran Le Meridien. Sepupu saya kerja di sana sebagai waitress. Dia yang foto." Kemarin malam, Sari ingat dengan jelas. Budi bilang dia ada seminar kedokteran sampai malam dan akan menginap di hotel dekat tempat seminar. Dia bahkan sempat menelepon Sari sekitar jam 8 malam, bercerita tentang materi seminar yang membosankan. Ternyata saat itu dia sedang berkencan dengan perempuan lain. Sari merasakan dadanya sesak. 10 tahun. 10 tahun dia hidup dalam kebohongan? Atau ini baru terjadi belakangan? Tapi melihat kenyamanan dan keintiman mereka di foto-foto itu, sepertinya hubungan ini sudah berlangsung cukup lama. "Bu, sebaiknya ibu pulang dulu. Saya akan handle kelas ibu sore ini."
kata Rina sambil mengambil tas Sari. Sari mengangguk lemah. Dia tidak mungkin bisa mengajar dalam kondisi seperti ini. Dengan langkah goyah, dia berjalan menuju parkiran motor. Motor Yamaha Mio tua yang sudah dia pakai selama 7 tahun. Satu-satunya kendaraan yang mereka miliki karena Budi selalu bilang belum saatnya beli mobil. Tapi kalau dia bisa beli gelang berlian untuk perempuan lain, kenapa tidak bisa beli mobil untuk istri sendiri? Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Sari kacau. Dia mengingat semua perubahan sikap Budi dalam beberapa bulan terakhir. Lelaki itu memang semakin jarang di rumah. Sering pulang malam, dengan alasan praktik di klinik semakin ramai. Dia juga mulai memperhatikan penampilan, membeli baju-baju branded dan parfum mahal. Sari sempat senang, mengira suaminya semakin sukses dan percaya diri. Ternyata, semua itu untuk perempuan lain. Sesampainya di rumah kontrakan sederhana mereka di Cicahem, Sari langsung masuk kamar dan merebahkan diri di tempat tidur. Rumah yang selama ini dia anggap istana kecil kebahagiaan mereka, tiba-tiba terasa sempit dan sumpek. Dia menatap foto pernikahan mereka yang terpajang di meja rias. Foto sederhana yang diambil di KU dengan Sari mengenakan kebaya sederhana hasil jahitan ibunya sendiri dan Budi dengan jas yang dia sewa. Mereka berdua tersenyum bahagia, penuh harapan untuk masa depan. Aku akan membuatmu bahagia, Sari. Kita akan punya rumah sendiri, mobil, dan kehidupan yang layak. Janji Budi dulu. Sekarang, Budi memang sudah punya kehidupan yang layak, tapi bukan bersama Sari. Ponsel Sari berdering. Pesan dari Budi. Sayang, hari ini ada operasi sampai malam. Jangan tunggu aku ya, istirahat yang cukup. Sari menatap pesan itu dengan perasaan campur aduk. Marah, sedih, kecewa, dan entah kenapa sedikit lega. Lega karena akhirnya dia tahu kebenaran. Meskipun kebenaran itu sangat menyakitkan, dia tidak membalas pesan Budi. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun pernikahan, Sari merasa benar-benar sendirian. Sari tidak tidur semalaman. Dia menunggu Budi pulang sambil memikirkan kata-kata apa yang akan dia ucapkan. Haruskah dia langsung konfrontasi? Haruskah dia pura-pura tidak tahu dan mencari bukti lebih banyak dulu? Atau haruskah dia diam saja dan berharap hubungan gelap itu akan berakhir sendiri? Tapi semakin dia pikirkan, semakin yakin dia bahwa konfrontasi langsung adalah jalan terbaik. Dia sudah terlalu lelah untuk bermain-main dengan kebohongan. Budi pulang pagi-pagi sekali, sekitar jam 5 subuh. Wajahnya terlihat segar, tidak seperti orang yang begadang karena operasi. Bahkan, Sari mencium aroma parfum perempuan yang samar-samar menempel di bajunya. Sudah bangun sayang? Maaf ya, tadi operasinya kompleks banget. Sampai pagi? Kata Budi sambil melepas jasnya. Operasi apa? Tanya Sari dengan nada datar. Tumor otak. Pasien dari Singapura. Dokter senior minta aku asis. Budi menjawab dengan lancar, seolah sudah menyiapkan jawaban itu. Sudah berapa lama? Tanya Sari tiba-tiba. Budi yang sedang membuka kancing kemejanya terhenti. Apa maksudmu? Dengan Melinda Prasetyo keheningan. Wajah Budi berubah dari bingung menjadi terkejut, lalu menjadi panik. Tangannya yang sedang memegang kancing kemeja bergetar sedikit. Sari, dari mana kamu dapat nama itu? Jadi, benar. Benar, Sari berdiri dari tempat tidur, menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Kamu benar-benar berselingkuh dengan dia? Budi terdiam cukup lama. Sari bisa melihat otaknya bekerja keras, mencari alasan atau pembelaan. Tapi kemudian, entah kenapa, ekspresinya berubah, seperti ada rasa lega di wajahnya. Iya, katanya pelan, aku berselingkuh dengan Melinda. Meskipun sudah siap mendengar pengakuan itu, Sari tetap merasa seperti ditampar.
Kata-kata singkat itu menghancurkan 10 tahun pernikahannya dalam sekejap. Berapa lama, Budi? 6 bulan. 6 bulan. Sari mengulangi kata-kata itu, berusaha mencerna artinya. 6 bulan, kamu bohong setiap hari. 6 bulan, kamu tidur di sebelahku sambil memikirkan perempuan lain. 6 bulan kamu bilang sayang sambil menyentuh tubuh yang juga menyentuh perempuan lain. Budi duduk di tepi tempat tidur, menundukkan kepala. Sari, aku tahu ini salah. Aku tahu. Aku menyakitimu. Tapi, aku tidak bisa mengendalikan perasaanku. Perasaan? Sari tertawa pahit. Perasaan apa? Perasaan karena dia kaya? Karena dia bisa kasih kamu hidup mewah yang tidak bisa aku berikan? Bukan seperti itu. Lalu, seperti apa? Sari membentak. Coba jelaskan padaku, Budi. Apa yang dia punya yang tidak aku punya? Selain uang? Tentu saja. Budi mengangkat kepalanya, menatap Sari dengan ekspresi yang sulit diartikan. Sari, kamu tidak akan mengerti. Coba jelaskan pada istri yang sudah 10 tahun mengorbankan segalanya untukmu. Melinda itu, dia berbeda. Dia sophisticated. Dia mengerti dunia yang sekarang aku jalani. Dia bisa diajak ke akar-akar penting. Dia tahu cara bergaul dengan klien-klienku. Dan aku tidak bisa. Sari, kamu guru SD. Kamu tidak tahu cara bersosialisasi dengan orang-orang kelas atas. Kamu tidak tahu etika makan di restoran mewah. Kamu tidak bisa small talk tentang wine, atau fashion, atau traveling ke luar negeri. Setiap kata yang keluar dari mulut Budi seperti pisau yang menusuk jantung Sari. Selama ini dia mengira suaminya mencintainya apa adanya. Ternyata selama ini Budi malu dengan dirinya. Jadi selama ini kamu malu punya istri seperti aku. Bukan malu, tapi aku butuh pasangan yang bisa mendukung karierku, yang bisa jadi partner bisnis juga, bukan cuma istri rumah tangga. Istri rumah tangga? Sari tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Budi, aku bekerja, aku punya profesi, aku yang membiayai kuliahmu dulu. Iya, dan aku berterima kasih untuk itu. Tapi sekarang, situasinya berbeda. Aku sudah sukses, aku punya klinik, aku punya posien-posien VIP. Aku butuh istri yang bisa mendampingi kehidupan baruku ini. Kehidupan baru yang mana? Kehidupan sebagai orang kaya yang lupa asal? Sari, jangan dramatis. Ini bukan soal lupa asal. Ini soal adaptasi dengan lingkungan baru. Sari menatap pria di hadapannya dengan tidak percaya. Ini bukan Budi yang dulu dia kenal. Dulu, Budi adalah pria sederhana yang suka makan di warung pinggir jalan, yang senang nonton film Indonesia di bioskop murah, yang tidak peduli dengan brand atau status. Kapan kamu berubah jadi seperti ini, Budi? Aku tidak berubah. Aku berkembang. Dan sayangnya, kamu tidak ikut berkembang bersamaku. Kata-kata itu seperti pukulan terakhir. Sari merasa dadanya sesak. Napasnya pendek-pendek. 10 tahun dia berjuang, berkorban, mendukung pria ini, dan sekarang dia dibilang tidak berkembang? Baiklah, kata Sari akhirnya, dengan suara yang mengejutkan tenang. Kalau begitu, aku minta cerai. Ekspresi Budi berubah. Sepertinya dia tidak menyangka Sari akan langsung mengambil keputusan drastis. Sari, tunggu. Jangan terburu-buru. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Mungkin kita bisa coba konseling pernikahan atau... Tidak. Sari menggeleng tegas. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Kamu sudah membuat pilihan. Sekarang aku juga akan membuat pilihan. Sari, dengar, mungkin aku bisa putus dengan Melinda. Kita bisa mulai lagi dari awal. Kamu akan putus dengannya? Sari menatap mata Budi tajam-tajam. Kamu yakin bisa melepaskan kehidupan mewah yang dia tawarkan? Kamu yakin bisa kembali jadi suami guru SD yang sederhana? Budi terdiam. Diamnya sudah menjadi jawaban.
Aku akan mengurus surat-surat cerai. Kamu tinggal tanda tangan saja, kata Sari sambil berjalan ke lemari, mulai mengemas pakaiannya. Sari, kamu mau tinggal di mana? Bukan urusanmu lagi. Rumah ini atas namamu. Aku tidak akan minta apa-apa. Aku cuma mau cerai dan aku mau kamu keluar dari hidupku selamanya. Budi duduk terdiam melihat Sari mengemas barang-barangnya yang tidak seberapa. Dalam hati, mungkin dia merasa bersalah. Tapi Sari bisa melihat bahwa rasa bersalah itu kalah dengan rasa lega karena akhirnya dia bisa bebas menjalankan kehidupan barunya tanpa beban Sari. Kata Budi ketika Sari sudah selesai mengemas. Aku harap kamu bisa mengerti keputusanku dan aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaan sendiri. Sari berhenti di depan pintu, tidak menoleh. Budi, aku akan menemukan kebahagiaan dan aku akan memastikan kamu menyesal pernah meremehkanku. Setelah itu, Sari keluar dari rumah yang selama 10 tahun menjadi rumahnya tanpa pernah menoleh ke belakang. Apartemen studio yang Sari sewa di kawasan Cihampelas sangat sederhana, hanya satu ruangan kecil dengan kamar mandi yang sempit, tapi cukup untuk memulai hidup baru. Dari jendela kecil, dia bisa melihat keramaian kota Bandung yang tidak pernah tidur 2 minggu pertama setelah perceraian. Sari menghabiskan waktu untuk menangis dan merenung. Dia mengambil cuti dari sekolah dengan alasan sakit. Meskipun sebenarnya dia sakit hati, bukan sakit fisik. Tabungannya yang tidak seberapa perlahan menipis untuk biaya hidup dan sewa apartemen. Tapi di minggu ketiga, sesuatu dalam diri Sari berubah. Dia tidak mau terus-terusan tenggelam dalam kesedihan. Dia harus bangkit. Dan dia harus memastikan bahwa perceraiannya bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari sesuatu yang lebih besar. Sari mulai mengamati kehidupan Budi dan Melinda melalui media sosial. Budi, yang dulu jarang posting foto, sekarang rajin memamerkan kehidupan barunya. Foto di restoran mewah, foto liburan ke Bali dengan private jet, foto jam tangan, dan mobil baru. Melinda bahkan lebih aktif lagi. Instagramnya dipenuhi dengan foto-foto lifestyle mewah. Tas Hermes, sepatu Louboutin, liburan ke Paris, treatment di spa mewah di Singapura. Semua dengan caption yang menyeratkan betapa sempurnanya hidupnya. Arroba Melinda Prastio. Life is beautiful when you're with the right person. #blessed, #love, #doctor's wife. Double quotes, KATA. Kata itu membuat Sari mual. Doctor's wife. Mereka bahkan belum menikah. Tapi yang lebih menarik perhatian Sari adalah keluarga Melinda. Pak Harto Prasetyo sering muncul di berita sebagai pengusaha sukses yang dermawan. Bu Ratna Prasetyo aktif di berbagai kegiatan sosial dan organisasi perempuan. Mereka tampak seperti keluarga perfect yang menjadi idola masyarakat. Sari mulai membaca setiap artikel tentang keluarga Prasetyo. Dia mengikuti akun media sosial mereka, membaca komentar netizen, bahkan bergabung dengan grup-grup online yang membahas kehidupan selebriti dan orang kaya. Dari pengamatannya, Sari menemukan bahwa keluarga Prasetyo sangat menjaga image. Setiap penampilan publik, mereka selalu terkesan sempurna. Pak Harto selalu digambarkan sebagai pengusaha yang sukses dan berintegritas. Bu Ratna sebagai ibu rumah tangga ideal yang peduli sosial. Melinda sebagai putri cantik dan berprestasi. Tapi semakin dalam Sari menggali, semakin banyak hal aneh yang dia temukan. Misalnya, di kolom komentar beberapa postingan Pak Harto, ada yang komplain tentang gaji karyawan yang telat. Ada juga yang mengeluh tentang PHK sepihak tanpa pesangon. Sari mulai mencatat semua informasi ini. Dia membuat file khusus di laptopnya, mengkategorikan setiap informasi yang dia kumpulkan. Mungkin ada yang bisa dimanfaatkan, pikirnya. Minggu keempat, Sari kembali mengajar. Teman-teman seprofesinya sudah tahu
tentang perceraiannya, tapi tidak ada yang tahu detail lengkapnya. Sari hanya bilang bahwa mereka sudah tidak cocok lagi. "Bu Sari, ibu kelihatan lebih kurus," kata Rina dengan khawatir. "Ibu harus jaga kesehatan." "Aku baik-baik saja, Rin. Malah merasa lebih ringan sekarang." Dan itu benar, meskipun hidup Sari sekarang lebih sulit secara finansial, tapi dia merasa lebih bebas. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi harus berpura-pura bahagia, sementara suami selingkuh di belakangnya. Di malam hari, setelah pulang mengajar, Sari mulai bekerja sebagai freelance content writer. Dia menulis artikel untuk blog, review produk, bahkan menulis caption untuk online shop. Bayarannya memang tidak seberapa, tapi lumayan untuk menambah penghasilan. Yang lebih penting, pekerjaan menulis ini membuka wawasan Sari tentang dunia digital marketing dan media sosial. Dia belajar tentang SEO, tentang viral marketing, tentang cara membuat konten yang engaging. Siapa tahu berguna suatu hari nanti, pikirnya. Suatu malam, Sari sedang scrolling Instagram ketika dia melihat postingan terbaru Melinda. Foto di sebuah pesta yang sangat mewah dengan dress yang pasti harganya puluhan juta, bersama orang-orang yang Sari kenali sebagai selebriti dan pejabat. Captionnya, "Another successful charity event by Persetio Foundation. So proud to be part of a family that cares about others. Charity, helping, blessed Sari." Mem screenshot postingan itu. Ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Charity event. Yayasan Prasetyo. Dia mulai browsing tentang Yayasan Prasetyo. Ternyata, yayasan ini memang cukup terkenal di kalangan elit Bandung. Mereka sering mengadakan acara penggalangan dana untuk berbagai tujuan sosial. Bantuan bencana alam, beasiswa untuk anak tidak mampu, pembangunan fasilitas umum, tapi ada yang aneh. Sari mencoba mencari laporan keuangan yayasan ini atau laporan tentang program-program yang sudah mereka jalankan. Informasinya sangat minim. Website resmi yayasan terlihat bagus, tapi kontennya sangat general dan tidak detail. Kemana uang donasi yang terkumpul? Gumam Sari. Dia mulai searching lebih dalam. Dia mencari berita tentang bantuan yang diberikan yayasan, mencari testimoni penerima bantuan, mencari bukti konkret dari program-program mereka. Hasilnya mengejutkan, sangat sedikit bukti konkret tentang bantuan yang benar-benar diberikan. Bahkan, di beberapa forum online, ada yang mempertanyakan transparansi yayasan ini. Sari tersenyum tipis. Mungkin dia menemukan sesuatu yang menarik. Keesokan harinya, Sari menelepon beberapa media massa lokal dengan menyamar sebagai mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tentang efektivitas Yayasan Amal. Dia bertanya tentang track record Yayasan Prasetyo. Yayasan Prasetyo? Mereka memang sering bikin acara. Tapi kalau ditanya soal laporan kegiatan yang detail, sepertinya mereka agak tertutup, kata seorang jurnalis dari harian lokal. Kenapa tidak pernah ada investigasi tentang mereka? Pak Harto kan punya influence besar di kota ini. Pemilik media massa juga banyak yang teman dekatnya. Siapa yang berani investigasi? Sari mulai mengerti. Keluarga Prasetyo tidak hanya kaya, tapi juga punya power yang besar. Mereka terlindungi oleh jaringan koneksi yang kuat. Tapi Sari bukan media massa yang bisa diintimidasi. Dia hanya seorang guru SD yang tidak punya apa-apa untuk ditakutkan. Malam itu, Sari mulai menyusun strategi. Dia tidak bisa menyerang keluarga Prasetyo secara frontal. Dia harus pintar, harus patient, dan harus mengumpulkan amunisi yang cukup sebelum melancarkan serangan. Dia membuka laptop dan mulai mengetik. Rencana investigasi keluarga Prasetyo. Kumpulkan bukti penyelewengan, yayasan investigasi praktik bisnis yang merugikan karyawan, cari tahu rahasia personal masing-masing anggota keluarga. Tunggu momen yang tepat untuk eksekusi. Sari menyimpan file itu dengan password khusus.
Ini akan menjadi misinya untuk beberapa bulan ke depan. Dia menatap foto pernikahan, Budi, dan dirinya yang masih dia simpan di meja. Kamu bilang, aku tidak berkembang, Budi? Nanti kita lihat siapa yang lebih berkembang. 3 bulan kemudian, Sari sudah menjelma menjadi detektif amatir yang handal. Dia menggunakan sebagian besar penghasilannya untuk investasi penelitian, membeli kopi untuk informan, membayar fotokopi dokumen, bahkan menyewa jasa private investigator murahan untuk hal-hal yang tidak bisa dia lakukan sendiri. Apartemen kecilnya sekarang dipenuhi dengan dokumen, foto, dan catatan-catatan yang tertempel di dinding seperti di film-film detektif. Dia punya timeline lengkap, aktivitas keluarga Prasetyo, peta koneksi bisnis mereka, dan daftar nama-nama orang yang pernah dirugikan oleh mereka. Investigasi pertama yang dia lakukan adalah tentang Yayasan Prasetyo. Sari menyamar sebagai relawan LSM dan mendatangi beberapa daerah yang konon menerima bantuan dari yayasan tersebut. Hasilnya mengejutkan. Di Subang, dia menemui Pak Dedi, seorang kepala desa yang seharusnya menerima bantuan pembangunan masjid dari Yayasan Prasetyo tahun lalu. Bantuan masjid tidak pernah ada, Bu, kata Pak Dedi sambil menggaruk kepala. Masjid kami masih seperti ini adanya. Malah kami yang gotong royong perbaiki sendiri. Tapi di website Yayasan Prasetyo ada foto pembangunan masjid di sini. Foto mana? Boleh saya lihat? Sari menunjukkan screenshot dari website yayasan. Pak Dedi tertawa getir. Itu masjid di desa sebelah, Bu. Dan itu dibangun pakai dana dari pemerintah daerah, bukan dari yayasan manapun. Tapi kok bisa foto itu dipakai sama yayasan lain? Sari mencatat semua informasi ini dengan cermat. Ini adalah bukti pertama bahwa Yayasan Prasetyo menggunakan foto proyek orang lain untuk mengklaim sebagai program mereka sendiri. Investigasi kedua adalah tentang pabrik tekstil Pak Harto. Sari mendatangi warung-warung di sekitar pabrik dan berteman dengan para buruh yang sedang istirahat. Pak Harto Prasetyo? Jangan ditanya, Bu, keluh Bu Tini, salah seorang buruh jahit. Gajinya sering telat. Kalau ada yang protes, langsung dipecat. Katanya pabriknya besar. Tapi kami yang kerja di sini hidupnya susah. Memangnya gaji berapa, Bu? Upah minimum regional, Bu. Tapi sering telat 2-3 minggu. Kalau kita tagih, malah dimarahin mandor. Katanya, kita harus bersyukur masih dikasih kerja. Sari juga berkenalan dengan Pak Agus, mantan karyawan yang di PHK secara sepihak tahun lalu. Saya kerja di sana 15 tahun. Bu, tiba-tiba dipanggil ke HRD, dikasih surat PHK. Alasannya efisiensi, tapi pesangonnya cuma separuh dari yang seharusnya. Cerita Pak Agus dengan mata berkaca-kaca. Bapak tidak protes? Protes? Gimana? Mereka punya lawyer mahal, punya koneksi kemana-mana. Saya mau protes. Pakai apa? Yang ada malah saya yang dipersulit. Sari mengumpulkan puluhan testimoni serupa. Ternyata, di balik image pengusaha sukses dan dermawan, Pak Harto adalah bos yang eksploitatif dan tidak memiliki empati terhadap karyawannya. Investigasi ketiga yang paling sulit adalah tentang kehidupan personal keluarga Prasetyo. Untuk ini, Sari harus lebih kreatif. Dia mulai dengan Bu Ratna Prasetyo. Sari bergabung dengan grup arisan online yang sama dengan Bu Ratna. Dia menyamar sebagai istri pengusaha kecil dan perlahan-lahan membangun kedekatan dengan anggota grup arisan tersebut. Dari obrolan-obrolan di grup WhatsApp arisan, Sari menemukan hal yang menarik. Bu Ratna sering terlambat membayar iuran arisan. Bahkan pernah beberapa kali tidak membayar sama sekali dengan berbagai alasan. Bu Ratna tuh aneh, bisik Bu Sinta, salah satu anggota arisan, ketika mereka bertemu di acara gathering. Kaya raya, tapi sering telat bayar arisan. Katanya, lagi ada masalah cash flow bisnis suami. Padahal, kita tahu kan, suaminya pengusaha besar.
Sari menggali lebih dalam. Dia menemukan bahwa Bu Ratna aktif di beberapa grup judi online. Bahkan, di salah satu forum judi, dia menemukan akun dengan nama Ratna Prasetyo yang sering mengeluh kalah besar dan minta pinjaman uang. Astaga, gumam Sari sambil men-screenshot perkakopen tersebut. Ibu rumah tangga teladan ternyata penjudi. Untuk menguatkan bukti, Sari menyewa jasa private investigator bernama Dedi yang dia temukan melalui iklan online. Dedi berhasil mengambil foto Bu Ratna sedang bermain judi online di sebuah warnet khusus yang menyediakan permainan kasino online. Dia datang hampir setiap hari. "Bu," lapor Dedi, "dari jam 2 siang sampai jam 6 sore. Pernah saya lihat dia telepon sambil nangis, kayaknya habis kalah besar." Sari merasa investigasinya mulai membuahkan hasil. Tapi yang paling dia butuhkan adalah bukti tentang Melinda. Karena perempuan itulah yang merebut suaminya. Untuk Melinda, Sari menggunakan strategi berbeda. Dia mulai berteman dengan beberapa beauty influencer di Instagram, mengaku sebagai event organizer yang sedang cari endorser. Dari circle ini, dia mendapat informasi tentang lifestyle selebriti muda Bandung. Melinda Prasetyo, "Oh iya, anak yang suka pamer itu," kata Karin, salah satu beauty influencer. "Dia sering ikut party di circle kita, tapi orangnya agak gimana ya, suka lebay. Maksudnya, ya dia kan basicnya cuma anak orang kaya doang, tapi sok-sokan kayak artis gitu. Terus dia juga suka gimana ya ngomongnya? Kenapa? Ada masalah apa?" Karin menoleh kanan kiri, memastikan tidak ada yang dengar. "Dia suka pakai vitamin kalau ke party. Tahu kan maksud saya? Vitamin." Sari langsung paham apa yang dimaksud Karin. "Narkoba? Serius?" "Iya, malah beberapa kali dia yang nyediain buat temen-temennya. Katanya biar party Neya lebih seru. Tapi hati-hati ya, kalau mau cari info tentang dia. Keluarganya kan punya power." Sari merasa beruntung mendapat informasi ini. Tapi dia butuh bukti yang lebih konkret. Dia meminta bantuan Dedi lagi untuk mengikuti Melinda ke beberapa party. 2 minggu kemudian, Dedi memberikan jackpot. Video Melinda sedang menggunakan narkoba di sebuah villa di Lembang. Direkam secara diam-diam ketika ada party khusus untuk circle socialite muda. "Ini video asli, Bu. Saya rekam pakai kamera tersembunyi. Orangnya jelas kelihatan. Waktunya juga jelas. Ini bukti kuat," kata Dedi sambil menyerahkan flash disk. Sari menonton video itu berkali-kali. Memang jelas terlihat Melinda sedang menggunakan kokain bersama beberapa teman lainnya. Bahkan, di video itu terdengar Melinda berkata, "Ini barang bagus banget. Temen gue yang supply dari Jakarta. Perfect." Gumam Sari. Ini bukan cuma bukti pemakaian, tapi juga distribusi. Investigasi terakhir yang Sari lakukan adalah tentang Pak Harto sendiri. Ini yang paling sulit, karena Pak Harto sangat berhati-hati menjaga image publiknya. Tapi Sari ingat pepatah, gajah mati meninggalkan gading. Orang sekaliber Pak Harto pasti punya jejak digital yang bisa dilacak Sari. Menggunakan kemampuan riset online yang dia pelajari dari pekerjaan content writer-nya. Dia mencari semua dokumen publik yang berhubungan dengan bisnis Pak Harto. Laporan pajak perusahaan, dokumen tender pemerintah, surat izin usaha, bahkan arsip berita lama. Yang dia temukan mengejutkan. Ada beberapa kasus tender pemerintah yang dimenangkan perusahaan Pak Harto dengan margin yang sangat tipis. Bahkan terkadang dengan penawaran yang unrealistis, rendah. Ini pasti ada yang tidak beres, pikir Sari. Dia mencari tahu lebih detail tentang tender-tender tersebut melalui informasi dari mantan karyawan pemerintahan yang sekarang sudah pensiun. Sari menemukan bahwa beberapa tender yang dimenangkan Pak Harto ternyata dilakukan dengan cara yang mencurigakan.
Bapak kenal Pak Harto Prasetyo? Tanya Sari pada Pak Bambang, mantan kepala dinas yang sekarang sudah pensiun. Kenal, pengusaha yang rajin silaturahmi kalau ada tender? Jawab Pak Bambang dengan nada sinis. Silaturahmi? Ya, datang ke rumah bawa oleh-oleh, ngajak makan di tempat mewah, kadang kasih tanda terima kasih juga. Tanda terima kasih? Pak Bambang tersenyum getir. Ibu masih muda, pasti belum tahu selek blok tender pemerintah. Yang namanya tanda terima kasih itu, ya amplop lah. Sari mengerti. Suap, Pak Harto memenangkan tender-tender pemerintah dengan cara menyuap pejabat. Bapak punya bukti? Bukti sih tidak punya. Tapi kalau ibu mau investigasi, coba cek aja rekening bank dia. Di period-period sebelum tender diumumkan, pasti ada aliran dana yang mencurigakan. Tentu saja, Sari tidak bisa mengakses rekening bank Pak Harto. Tapi informasi ini cukup untuk dia gunakan sebagai petunjuk. Setelah 6 bulan penuh melakukan investigasi, Sari merasa dia sudah mengumpulkan cukup amunisi. Dia punya bukti penyelewengan dana yayasan, Prasetyo testimoni puluhan karyawan yang dirugikan pabrik, Pak Harto bukti kecanduan judi, Bu Ratna video, Melinda menggunakan narkoba indikasi kuat, praktik suap dalam tender pemerintah yang dia butuhkan. Sekarang adalah timing yang tepat untuk melancarkan serangan. Dan dia tahu kapan waktu yang paling tepat. Saat pernikahan Budi dan Melinda yang direncanakan akan menjadi pesta mewah yang dihadiri selebriti dan pejabat. Sari tersenyum sambil menatap dinding apartemennya yang penuh dengan dokumen dan foto-foto investigasinya. Kamu mau pesta mewah? Melinda, aku akan kasih kamu pesta yang tidak akan pernah kamu lupakan. Undangan pernikahan Budi dan Melinda sampai ke tangan Sari melalui pos. Tentu saja dia tidak diundang. Tapi Rina, teman sekolahnya, mendapat undangan karena kenal dengan salah satu kolega Budi. Undangan itu dibuat sangat mewah, dengan kertas khusus dan embos emas, lengkap dengan amplop beraroma. Lihat deh, Sari, kata Rina sambil menunjukkan undangan itu ketika mereka sedang makan siang di kantin sekolah. Pernikahannya di Hotel Padma, resepsinya saja sampai 3 hari. Katanya, budget Nia sampai 2 miliar. Sari membaca undangan itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia merasa sakit hati melihat betapa mewahnya pernikahan mantan suaminya dengan perempuan lain. Di sisi lain, dia merasa excited karena ini adalah momen yang sudah dia tunggu-tunggu. Tanggal 15 Desember ember, gumam Sari. Masih 2 minggu lagi. Kamu tidak apa-apa? Tanya Rina dengan khawatir. Aku baik-baik saja. Malah, aku senang mereka akhirnya menikah. Berarti Budi benar-benar serius dengan pilihannya. Rina menatap Sari dengan bingung. Biasanya mantan istri akan sedih atau marah melihat eks suaminya menikah dengan perempuan lain, tapi Sari malah terlihat tenang, bahkan ada semacam kilauan di matanya yang membuat Rina merasa ada sesuatu yang tidak dia ketahui. 2 minggu itu, Sari gunakan untuk mempersiapkan eksekusi dengan sangat detail. Dia sudah mengontak beberapa media massa, LSM buruh, aktivis anti korupsi, bahkan beberapa influencer yang punya followers banyak. Dia tidak mau semua bukti yang dia kumpulkan selama berbulan-bulan terbuang sia-sia. Semuanya harus dieksekusi dengan timing yang tepat untuk memberikan dampak maksimal. Minggu pertama Desember, Sari mulai melancarkan serangan tahap pertama. Dia mengirim semua bukti tentang perlakuan tidak adil terhadap buruh ke Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI dan beberapa LSM buruh. Pak, saya punya informasi tentang pelanggaran hak buruh di PT Prasetyo Tekstil, kata Sari ketika menelepon Pak Hendra, Ketua KSPI Cabang Jawa Barat. Pelanggaran apa? Penundaan gaji berulang? PHK sepihak tanpa pesangon yang layak?
dan kondisi kerja yang tidak memenuhi standar. Saya punya testimoni dari puluhan mantan dan current karyawan. Anda siapa? Kenapa peduli dengan kasus ini? Saya, aktivis freelance yang peduli dengan hak buruh. Bohong Sari. Yang penting, bukti-buktinya valid dan bisa diverifikasi. Pak Hendra tertarik, apalagi ketika Sari mengirim foto-foto kondisi pabrik yang tidak layak dan dokumen-dokumen slip gaji yang sering telat. Ini serius, kata Pak Hendra. Setelah memeriksa semua bukti, kami akan koordinasi dengan kabang-kabang lain dan media massa. Terima kasih atas informasinya. 3 hari kemudian, demonstrasi besar terjadi di depan pabrik Prasetyo. Ratusan buruh dari berbagai pabrik ikut solidaritas, menuntut keadilan untuk karyawan PT Prasetyo Tekstil. Media massa meliput besar-besaran, karena ini melibatkan salah satu pengusaha terbesar di Bandung. Pak Harto yang biasanya tenang dan terkontrol, terlihat panik di wawancara TV. Ini fitnah, perusahaan kami selalu memperlakukan karyawan dengan baik. Kami akan tuntut pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong ini. Tapi semakin dia membantah, semakin banyak mantan karyawan yang berani bersuara. Mereka mulai bercerita di media sosial, sharing pengalaman buruk mereka bekerja di perusahaan Prasetyo. Tahap kedua eksekusi dilakukan Sari 4 hari kemudian. Dia melaporkan dugaan penyelewengan dana Yayasan Prasetyo ke Polda Jawa Barat dengan bukti-bukti yang lengkap. Saya ingin melaporkan dugaan penipuan, berkedok Yayasan Amal, kata Sari. Ketika datang ke Polda, petugas yang menerima laporan awalnya skeptis. Tapi ketika Sari menunjukkan foto-foto, dokumen, dan testimoni yang dia kumpulkan, ekspresi petugas itu berubah serius. Ibu, ini laporan yang serius. Apa ibu yakin dengan semua bukti yang ibu berikan? Sangat yakin. Bahkan, saya siap jadi saksi di pengadilan kalau diperlukan. Baik, kami akan tindak lanjuti laporan ini. Tapi ibu harus siap kalau nanti dipanggil untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Berita tentang laporan ke polisi bocor ke media massa. Keesokan harinya, semua headline koran lokal membahas dugaan penyelewengan dana yayasan yang dipimpin Pak Harto Prasetyo. Dugaan penyelewengan dana Yayasan PRIS Tico, polisi selidiki laporan masyarakat. Pak Harto dipanggil ke Polda untuk pemeriksaan. Di depan wartawan, dia terlihat sangat stres dan tidak terkontrol seperti biasanya. Ini semua fitnah. Siapa yang berani menfitnah keluarga kami seperti ini? Kami akan lawan balik dengan semua kekuatan hukum yang kami punya. Tapi ancaman Pak Harto tidak menakutkan Sari. Dia sudah menyiapkan semua bukti dengan sangat hati-hati, memastikan semuanya legal dan tidak bisa dibantah. Tahap ketiga, Sari target Bu Ratna. Dia mengirim semua bukti tentang kecanduan judi Bu Ratna ke semua grup arisan dan organisasi sosial tempat. Bu Ratna aktif. Cara Sari melakukannya sangat halus. Dia tidak langsung menuduh, tapi tidak sengaja mengirim screenshot percakapan judi Bu Ratna ke grup WhatsApp arisan dengan caption, maaf, salah kirim. Ini tadi saya lagi research tentang bahaya judi online. Tentu saja semua anggota grup langsung mengenali nama Ratna Prasetyo di screenshot itu. Dalam hitungan jam, gosip tentang kecanduan judi Bu Ratna menyebar ke seluruh circle elit Bandung. Bu Ratna, yang biasanya aktif di semua acara sosial, tiba-tiba menghilang dari peredaran. Dia dikucilkan dari semua grup arisan dan organisasi perempuan. Bahkan, beberapa teman dekatnya mulai menagih hutang-hutang lama yang selama ini tidak mereka permasalahkan. Pantas saja, Bu Ratna sering telat bayar arisan, kata Bu Sinta di grup WhatsApp. Ternyata uangnya habis buat judi. Sementara itu, pernikahan Budi dan Melinda tinggal seminggu lagi. Media sosial mulai ramai membahas skandal demi skandal yang menimpa keluarga Prasetyo. Banyak yang bertanya, apakah pernikahan akan tetap dilaksanakan di tengah kontroversi yang sedang melanda keluarga calon pengantin perempuan?
Melinda sendiri terlihat stres di postingan Instagramnya. Dia yang biasanya rajin posting foto-foto glamor, sekarang hanya posting quote-quote motivasi tentang kekuatan menghadapi fitnah. God will never give us challenges that we cannot handle. #stay strong, #faithful, #blessed Budi juga terkena imbasnya. Beberapa pasien VIP Nia mulai membatalkan appointment. Tidak mau berobat ke dokter yang terlibat skandal. Kliniknya yang biasanya ramai, sekarang mulai sepi. Tapi Sari belum selesai. Dia masih punya satu kartu teruf yang paling dahsyat yang akan dia keluarkan tepat sehari sebelum pernikahan. Video Melinda menggunakan narkoba. Sari sudah mempersiapkan strategi distribusi video itu dengan sangat detail. Dia akan mengupload ke semua platform media sosial secara bersamaan. Mengirim ke semua media massa, bahkan mengirim ke Badan Narkotika Nasional BNN. Sehari lagi, gumam Sari sambil menatap kalender di dinding apartemennya. Sehari lagi, kalian akan merasakan apa artinya meremehkan orang. Dia membuka laptop dan mulai menyiapkan caption untuk video yang akan menghancurkan reputasi Melinda selamanya. Ini calon istri dokter terhormat yang akan menikah besok. Pantaskah seorang pengedar dan pemakai narkoba menjadi istri seorang dokter? Mari kita lihat vitamin apa yang biasa dia konsumsi untuk tetap cantik dan energik. Saviour Children, seseru terata seserupa Sari, terus sesaru, tak terus serupa seru sater seru serta terus tasu tersusiro terus susru ta. Besok akan menjadi hari yang paling bersejarah dalam hidupnya. Tanggal 14 Desember ember, sehari sebelum pernikahan yang sudah ditunggu-tunggu seluruh elit Bandung. Undangan sudah disebarkan, catering sudah dipersiapkan, dekorasi sudah dipasang di Hotel Padma. Bahkan beberapa artis Jakarta sudah tiba di Bandung untuk menghadiri acara tersebut. Pagi itu, Sari bangun lebih awal dari biasanya. Dia mandi, berpakaian rapi, dan sarapan dengan tenang. Hari ini adalah hari eksekusi final yang sudah dia rencanakan selama berbulan-bulan. Pukul 09.00 WIB, Sari duduk di depan laptop dengan semua akun media sosial sudah terbuka. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, bahkan YouTube. Dia juga sudah menyiapkan email blast ke semua media massa dan instansi terkait. Showtime, gumam Sari sambil mengklik tombol upload. Video berdurasi 3 menit yang menunjukkan Melinda sedang menggunakan kokain di pesta elit itu langsung viral dalam hitungan menit. Caption yang Sari tulis sangat provokatif. Calon istri dokter spesialis, ternyata pengedar narkoba. Video ini diambil bulan lalu di Villa Lembang. Lihat bagaimana Melinda Prasetyo, putri pengusaha terpandang, tidak hanya menggunakan narkoba, tapi juga membagikannya ke teman-teman. Besok dia akan menikah dengan Dr. Budi Santoso. Pantaskah seorang pengedar dan pemakai narkoba menjadi istri dokter? Bagikan sebelum dihapus. Suffer Children, #SanaTrueDrugs, #Melinda, PR cheater bla bla shitagra. Tao, paha, pasyo, paha, parlu, paha, paha. Video itu sudah ditonton puluhan ribu kali. Komentar berdatangan seperti air bah. Astaga, ini beneran anaknya Pak Harto Prasetyo. Pantesnya dia dipenjara, bukan dinikahi. Kasihan dokternya. Pasti dia tidak tahu calon istrinya seperti ini. Keluarga Prasetyo ternyata keluarga mafia. Sari juga mengirim video itu ke Badan Narkotika Nasional BNN dengan laporan formal tentang dugaan pengedaran narkoba oleh Melinda Prasetyo. Pukul 10.03, ponsel Melinda sudah tidak aktif. Instagram dan akun media sosialnya langsung di private, tapi sudah terlambat.
Video itu sudah di-download dan di-repost oleh ribuan akun. Pukul 11.00, media massa mulai meliput. TV lokal mengundang expert narkoba untuk membahas video viral tersebut. Semua stasiun TV menayangkan berita ini sebagai breaking news. Video viral. Putri pengusaha Bandung diduga terlibat narkoba pukul 12.00. BNN mengumumkan bahwa mereka akan menyelidiki video tersebut dan akan segera memanggil yang bersangkutan untuk pemeriksaan. Pukul 13.00, Hotel Padma dibanjiri wartawan. Mereka mencoba mencari informasi apakah pernikahan besok akan tetap dilaksanakan atau dibatalkan. Pukul 14.00, Pak Harto mengadakan press conference dadakan. Wajahnya terlihat sangat lelah dan stres. Di sampingnya, Bu Ratna terlihat pucat dan gemetar. Kami, keluarga Prasetyo, sedang menghadapi cobaan yang sangat berat, kata Pak Harto dengan suara bergetar. Kami akan kooperatif dengan pihak yang berwajib untuk mengklarifikasi semua tuduhan yang beredar. Pak Harto, apakah pernikahan putri Anda besok akan tetap dilaksanakan? Tanya seorang wartawan. Pak Harto terdiam lama. Kami akan memberikan pengumuman resmi nanti malam. Pukul 15.00, Budi datang ke rumah keluarga Prasetyo. Dari foto yang diambil wartawan, wajahnya terlihat syok dan tidak percaya. Dia keluar dari rumah dengan ekspresi hancur setelah berbicara dengan Melinda selama 2 jam. Pukul 17.00, Melinda dibawa ke rumah sakit dalam kondisi overdosis. Menurut sumber di rumah sakit, dia mengonsumsi obat-obatan dalam jumlah berlebihan karena tidak tahan dengan tekanan mental. Pukul 19.00, pengumuman resmi dikeluarkan. Pernikahan Budi dan Melinda dibatalkan. Semua tamu yang sudah datang dari luar kota diminta pulang. Catering yang sudah dipersiapkan dengan biaya miliaran rupiah terpaksa dibatalkan. Pukul 21.00, saham PT Prasetyo Tekstil anjlok 40%. Di Bursa Efek, investor mulai panik dan menarik investasi mereka dari semua bisnis yang terkait dengan keluarga Prasetyo. Sementara itu, Sari duduk tenang di apartemen kecilnya sambil menonton semua berita di TV. Dia merasa seperti sutradara yang menyaksikan filmnya sendiri diputar di bioskop. Ponselnya berdering. Pesan dari nomor yang tidak dikenal. Sari, ini aku, Budi. Bisakah kita bertemu? Aku tahu, semua ini ulahmu. Please, kita perlu bicara. Sari menatap pesan itu lama. Setelah berpikir sejenak, dia membalas. Kaf, tempat kita pertama kali kencan dulu, jam 8 malam. Pukul 20.00. Sari duduk di kaf, yang sama tempat dulu dia sering berkencan dengan Budi saat masih kuliah. Tempatnya masih sama. Hanya saja, sekarang sudah direnovasi dan terlihat lebih modern. Budi datang tepat waktu. Wajahnya terlihat jauh lebih tua, lelah, dan hancur. Rambut yang biasanya rapi terlihat acak-acakan. Kemeja yang biasanya disetrika dengan sempurna kini kusut dan tidak terawat. Sari, katanya sambil duduk di hadapan mantan istrinya. Budi, mereka terdiam cukup lama. Budi menatap Sari dengan ekspresi campur aduk. Terpukul, kaget, dan mungkin sedikit takjub kamu yang melakukan semua ini. Kata Budi akhirnya, bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Melakukan apa? Jangan pura-pura tidak tahu, Sari. Demonstrasi buruh, laporan ke polisi, skandal judi Bu Ratna, dan video Melinda. Sari tersenyum tipis. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Sari, please, aku tahu. Aku tahu cara kerja otakmu. Semua ini terlalu sistematis, terlalu terencana untuk jadi kebetulan. Oke, Sari akhirnya mengakui. Iya, aku yang melakukan semua itu. Budi menghela napas panjang. Kenapa, Sari? Kenapa kamu lakukan ini? Kamu bertanya kenapa? Sari tertawa pahit.
kamu menikahiku selama 10 tahun, aku mengorbankan segalanya untukmu. Dan kamu berselingkuh dengan perempuan kaya, lalu bilang, aku tidak berkembang. Kamu tanya kenapa. Tapi, ini keterlaluan. Sari, kamu menghancurkan hidup banyak orang. Aku menghancurkan hidup orang-orang yang memang sudah busuk dari dalam. Aku cuma membuka topeng mereka. Melinda sekarang di ICU. Sari, dia overdosis karena tidak tahan tekanan. Itu bukan salahku. Itu salahnya sendiri karena pakai narkoba. Budi terdiam. Dia menatap perempuan yang pernah menjadi istrinya ini dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia merasa bersalah karena dia yang memulai semua ini dengan berselingkuh. Di sisi lain, dia tidak menyangka Sari bisa melakukan balas dendam sedemikian sistematik dan destruktif. Kamu berubah, Sari. Dulu kamu tidak seperti ini. Dulu aku tidak pernah dikhianati seperti ini. Dulu aku masih percaya bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Jadi sekarang apa? Kamu puas? Sari menatap mata Budi dalam-dalam. Aku tidak puas, Bude. Aku lega. Karena akhirnya kalian semua tahu bahwa guru SD sederhana yang kalian remehkan ternyata tidak sesederhana yang kalian kira. Klinikku sepi, Sari. Pasien-pasienku pada kabur, reputasiku hancur. Good. Sekarang kamu tahu rasanya jadi orang yang tidak dihargai. Budi menggeleng. Kamu benar-benar berubah. Aku tidak berubah. Aku berkembang. Bukankah itu yang kamu mau? Mereka terdiam lagi. Atmosfer di kafe terasa sangat tegang. Sari, kata Budi akhirnya. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku menyesal sudah menyakitimu. Terlambat. Bisakah kita mulai lagi? Sari menatap Budi dengan ekspresi tidak percaya. Mulai lagi. Sekarang, setelah kamu kehilangan segalanya, aku sadar. Aku salah. Aku sadar. Kamu yang terbaik untukku. Oh, jadi sekarang aku yang terbaik karena Melinda sudah tidak bisa jadi istrimu. Jadi sekarang aku yang terbaik karena kamu sudah kehilangan semua kemewahan? Budi tidak bisa menjawab. Budi, kata Sari sambil berdiri. 10 tahun lalu, aku adalah perempuan yang akan melakukan apa saja untukmu. Tapi sekarang, aku adalah perempuan yang bisa melakukan apa saja untuk menghancurkanmu. Dan percayalah, itu bukan ancaman, itu fakta. Sari mengambil tasnya dan berjalan keluar kafe, meninggalkan Budi sendirian dengan kehancurannya. 6 bulan kemudian, Sari duduk di kafe. Yang sama tempat dulu, dia konfrontasi terakhir dengan Budi, tapi kali ini suasananya sangat berbeda. Dia tidak lagi memakai baju sederhana seperti dulu, tapi dress yang elegan dan makeup yang natural. Rambut yang dulu selalu diikat sederhana, sekarang dipotong modern dan di style profesional. Di hadapannya, tumpukan kontrak dan dokumen. Buku memoirnya yang berjudul Guru SD versus Keluarga Mafia telah menjadi bestseller nasional dan akan diadaptasi menjadi film oleh sutradara terkenal, Bu Sari. Ini kontrak untuk film sequel Nia, kata Andi, agen literarinya. Produser mau buat film tentang kehidupan ibu setelah bercerai. Mereka kasih advance fee 500 juta. Sari tersenyum sambil menandatangani kontrak. Lumayan. Itu belum termasuk royalti dari penjualan buku? Belum. Buku ibu sudah terjual 200.000 kopi dalam 6 bulan. Penerbit mau extend kontrak untuk buku kedua. Hidup Sari memang berubah 180 derajat. Setelah skandal keluarga Prasetyo viral, media massa berlomba-lomba mewawancarainya. Awalnya dia enggan, tapi kemudian dia menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas untuk menceritakan sisinya dari cerita tersebut. Interview pertamanya di sebuah talk show Malam TV Nasional langsung viral. Cara Sari bercerita yang tenang tapi tegas, ditambah dengan fakta-fakta yang dia ungkapkan,
membuat publik simpati padanya. Banyak yang menganggapnya sebagai woman empowerment icon, perempuan yang tidak diam ketika diinjak-injak. Saya tidak membalas dendam, kata Sari dalam interview tersebut. Saya hanya membuka fakta yang memang sudah ada. Kalau mereka merasa hancur, itu karena mereka memang sudah busuk dari dalam. Setelah interview itu, banyak penerbit yang menawarinya untuk menulis buku. Sari memilih penerbit terbesar di Indonesia dan menulis memoir yang sangat jujur tentang perjalanan hidupnya. Dari anak tukang sayur yang berjuang kuliah, menikah dengan Budi, dikhianati, hingga melakukan investigasi dan balas dendam. Bukunya tidak hanya bercerita tentang drama personal, tapi juga membongkar sistem korupsi dan kemunafikan kaum elit. Sari menulis dengan detail bagaimana dia melakukan investigasi, bagaimana dia mengumpulkan bukti, dan bagaimana sistem hukum di Indonesia yang bias terhadap orang kaya, Bu. Ada kabar terbaru tentang kasus-kesis yang Ibu bongkar, kata Andi sambil membuka tablet. Pak Harto baru saja divonis 8 tahun penjara karena korupsi dan penyelewengan dana yayasan. Bu Ratna kena kasus penipuan arisan, divonis 2 tahun. Dan Melinda kenapa? Dia masih direhab. Tapi kabarnya keluarganya mau pindah ke luar negeri karena tidak tahan dengan tekanan sosial. Sari mengangguk. Dia tidak merasa senang atau sedih mendengar kabar itu. Dia hanya merasa adil. Akhirnya justice is served. Dan Budi, tanya Sari. Meskipun sebenarnya dia tidak terlalu peduli. Kliniknya bangkrut. Dia sekarang kerja sebagai dokter umum di puskesmas. Kabarnya dia sudah berkali-kali coba hubungi. Ibu, blok saja nomornya. Kalau dia coba hubungi lagi. Sari melirik jam tangan Kartia yang baru dia beli dengan royalti buku pertamanya. Aku harus ke kantor penerbit. Ada meeting untuk diskus buku kedua. Mobil BMW yang dikemudikan sopir pribadi sudah menunggu di depan kaf. Sari masuk ke mobil sambil tersenyum tipis. Dulu, dia bermimpi punya mobil. Sekarang, dia punya mobil mewah plus sopir pribadi. Sepanjang perjalanan ke kantor penerbit, Sari merefleksikan perjalanan hidupnya. 6 bulan lalu, dia adalah guru SD yang hidup papasan di apartemen sempit. Sekarang, dia punya rumah sendiri di kawasan elit, mobil mewah, dan penghasilan puluhan juta per bulan. Tapi yang paling penting, dia punya self-respect. Dia tidak lagi jadi perempuan yang bisa danyokin Jack sesuka hati. Dia menjadi contoh bagi perempuan-perempuan lain yang pernah dikhianati, bahwa mereka bisa bangkit dan membalas dengan cara yang elegan. Di kantor penerbit, Sari bertemu dengan editor dan marketing tim untuk membahas buku keduanya yang akan fokus pada pemberdayaan perempuan dan tips melakukan investigasi untuk orang awam. Bu Sari, respons untuk buku pertama luar biasa, kata Mbak Dini, editornya. Banyak pembaca yang bilang mereka jadi termotivasi untuk tidak diam kalau diperlakukan tidak adil. Itu yang saya harapkan. Saya ingin perempuan-perempuan Indonesia tahu bahwa mereka tidak harus diam kalau disakiti. Mereka bisa melawan dengan cara yang cerdas. Untuk buku kedua, kita mau fokus ke practical guide ya Bu. Bagaimana cara melakukan investigasi sederhana, bagaimana mengumpulkan bukti, bagaimana menggunakan media sosial untuk menyuarakan kebenaran. Exactly. Saya mau share semua teknik yang saya gunakan, tapi tentu saja dengan catatan bahwa semuanya harus legal dan berdasarkan fakta. Meeting berlangsung selama 3 jam. Sari keluar dari kantor penerbit dengan kontrak buku kedua yang nilai advance fee-nya 2 kali lipat dari buku pertama. Sore itu, Sari memutuskan untuk berkunjung ke sekolah tempatnya dulu mengajar. Dia ingin bertemu dengan anak-anak didiknya dan teman-teman sesama guru. Bu Sari, teriak anak-anak ketika melihat mantan guru mereka. Mereka berlari menghampiri Sari yang sekarang terlihat sangat berbeda. Lebih percaya diri, lebih elegan,
Lebih powerful. Ibu sekarang jadi artis ya? Tanya Dika, salah satu muridnya dulu. Bukan artis, Dek. Ibu sekarang jadi penulis. Wah, keren. Ibu nulis buku apa? Ibu nulis tentang pentingnya tidak menyerah ketika menghadapi masalah. Tentang pentingnya berjuang untuk kebenaran. Rina, teman baiknya, menghampiri dengan mata berkaca-kaca. Sari, ibu lihat interview ibu di TV. Ibu luar biasa. Ibu membuktikan bahwa perempuan sederhana seperti kita bisa bangkit dan sukses. Kita semua bisa. Rin, yang penting jangan pernah meremehkan diri sendiri. Ibu akan kembali mengajar. Sari menggeleng. Tidak. Sekarang saya punya misi yang lebih besar. Saya mau mendirikan yayasan untuk membantu parempian-parempian yang mengalami kekerasan domestik atau pengkhianatan. Saya mau mereka tahu bahwa ada jalan keluar. Ketika matahari mulai terbenam, Sari pamit dari sekolah. Dia berjalan ke parkiran tempat mobil BMW Nia terparkir. Beberapa guru yang melihat mobil mewah itu terkagum-kagum. Subhanallah, Bu Sari bener-bener berubah total. Bisik salah seorang guru. Dalam perjalanan pulang, Sari melewati rumah kontrakan sederhana tempat dia dulu tinggal dengan Budi. Rumah itu sekarang terlihat kosong. Mungkin ditinggalkan oleh Budi karena tidak mampu bayar sewa. Sari juga melewati kawasan elit tempat keluarga Prasetyo dulu tinggal. Rumah megah itu sekarang dipasang banner. Dijual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga normalnya. Sepertinya mereka benar-benar butuh cash cepat untuk biaya pengacara dan kompensasi korban di traffic light. Sari melihat seseorang yang familiar. Budi naik motor bebek tua dengan pakaian yang jauh dari kesan dokter sukses. Wajahnya terlihat lelah dan tidak terawat. Mata mereka bertemu sebentar ketika traffic light masih merah. Budi terlihat terkejut melihat Sari di dalam BMW mewah. Sari hanya menatapnya dengan ekspresi datar. Tidak ada kebencian, tapi juga tidak ada simpati. Ketika lampu hijau, BMW Sari melaju meninggalkan Budi yang masih terdiam di atas motor tuanya. Malam itu, di rumah barunya yang mewah, di kawasan Dago, Sari duduk di balkon sambil menikmati wine dan menatap view kota Bandung yang gemerlap. Laptop terbuka di sampingnya. Dia sedang menulis chapter pertama buku keduanya. Chapter 1. Bangkit dari keterpurukan 6 bulan lalu. Saya adalah seorang guru SD yang hidupnya hancur karena dikhianati suami. Hari ini, saya adalah penulis bestseller dengan penghasilan miliaran rupiah. Perubahan ini bukan karena keberuntungan, tapi karena saya memutuskan untuk tidak diam dan tidak menyerah. Ponselnya berdering. Pesan dari nomor asing. Bu Sari, saya Dewi dari Jakarta. Saya baca buku ibu dan sangat terinspirasi. Suami saya juga selingkuh dengan anak bosnya. Bisakah ibu kasih advice? Bagaimana cara saya membuktikan perselingkuhan mereka? Saya sudah tidak tahan lagi diperlakukan seperti ini. Sari tersenyum. Ini bukan pesan pertama seperti ini yang dia terima. Sejak bukunya terbit, ratusan perempuan menghubunginya, minta advice tentang cara menghadapi suami selingkuh atau kekerasan domestik. Dia membalas, Dewi, jangan terburu-buru. Yang pertama, kumpulkan bukti sebanyak mungkin. Yang kedua, jangan konfrontasi sebelum punya rencana yang matang. Yang ketiga, pastikan kamu punya support system dan finansial yang cukup untuk hidup mandiri. Kalau kamu serius mau belajar, join saja online course yang akan saya launch bulan depan. Gratis untuk 100 pendaftar pertama. Setelah membalas pesan itu, Sari kembali menulis. Dia merasa punya responsibility untuk membantu parempuan-parempuan lain yang mengalami hal serupa dengannya. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika Sari selesai menulis. Dia menutup laptop dan bersiap tidur. Besok, dia ada jadwal interview di radio nasional.
lalu meeting dengan sutradara yang akan mengadaptasi bukunya ke film. Sebelum tidur, Sari menatap foto lama dirinya bersama Budi yang masih dia simpan di laci meja rias. Bukan karena dia masih sayang, tapi sebagai reminder tentang perjalanan hidupnya. Terima kasih, Budi, bisiknya pada foto itu. Terima kasih sudah mengkhianati aku. Kalau kamu tidak berselingkuh, aku tidak akan pernah tahu kalau aku sebetulnya lebih kuat daripada yang aku kira. Sari memasukkan foto itu kembali ke laci dan mematikan lampu. Di kegelapan kamar, dia tersenyum. Kadang, hal terburuk yang terjadi dalam hidup justru membawa kita ke tempat yang terbaik. Kadang, pengkhianatan adalah blessing in disguise yang membuka mata kita tentang siapa kita sebenarnya. Dan kadang, balas dendam termanis bukanlah dengan menghancurkan orang yang menyakiti kita, tapi dengan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, sambil menunjukkan kepada dunia bahwa mereka salah besar. Ketika meremehkan kita, Sari tidur dengan nyenyak malam itu. Mimpinya dipenuhi dengan rencana-rencana besar untuk masa depan. Yayasan untuk perempuan korban kekerasan, sekolah gratis untuk anak-anak kurang mampu, dan mungkin suatu hari nanti menjadi anggota DPR untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Siapa tahu, guru SD yang dulu diremehkan karena status sosialnya, mungkin suatu hari akan menjadi orang yang membuat kebijakan untuk melindungi perempuan-perempuan lain dari pengalaman serupa. Dan di suatu tempat, di kota yang sama, Budi terbaring di kasur sempit apartemen murah sambil menatap lenggit-lenggit yang bocor. Dia menyesal, tapi sudah terlambat. Dia sudah kehilangan Diamond dan sekarang harus puas dengan kerikil. Sementara Diamond itu sekarang bersinar lebih terang dari sebelumnya. Di tempat yang lebih tinggi, dikelilingi oleh orang-orang yang menghargai cahayanya, tamat